Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas tentang materi ujian sekolah mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, untuk ilmu pengetahuan sosial atau IPS di ujian sekolah kemarin sudah beredar kisi-kisi jumlahnya 40 indikator ya. Tapi untuk besok soalnya hanya 30. Jadi nanti ada 10 soal yang memang tidak dipakai untuk dijadikan soal. Nah, selanjutnya kita akan bahas ke 40 kisi-kisi yang sudah kalian punyai. Yang pertama, indikator yang pertama yaitu siswa dapat menyebutkan cara melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi kalian disuruh untuk bagaimana cara melestarikan sumber daya alam tapi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui merupakan jenis sumber daya alam di mana proses pembuatannya sangat lama, sangat lambat, butuh waktu beribu-ribu bahkan berjuta-juta tahun. Dan jika digunakan secara berlebihan dan tidak dengan bijak, maka sumber daya ini bisa habis. Nah, ketika habis itu untuk menciptakan atau menghasilkan, untuk memproduksi itu butuh waktu yang lama. Proses pembuatan sumber daya alam ini berjalan secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Itu yang disebut dengan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contohnya itu biasanya bahan-bahan tambang. Apa tuh bahan tambang itu? Bahan yang diambil dengan cara ditambang. Contohnya ya jenis-jenis logam, batu bara, BBM, bahan bakar minyak, terus kemudian ada mineral dan gas. Nah, itu merupakan contoh bahan-bahan yang diambil dari perut bumi dengan cara ditambang. Nah, kemudian bagaimana toh cara melestarikannya? Yang pertama, menggunakan seperlunya atau dengan bijaksana. Tidak boleh boros. Contohnya paling sederhana, kita sering menggunakan kendaraan bermotor ya. Kemanapun pasti menggunakan kendaraan bermotor. Nah, padahal energi yang digunakan untuk menyalakan kendaraan bermotor itu paling banyak menggunakan BBM. Nah, BBM adalah salah satu bahan tambang. Nah, bagaimana cara melestarikan? Yaitu dengan cara menggunakan seperlunya. Ketika kalian atau orang tua kalian pergi ke warung dekat rumah, ya udah nggak usah pakai sepeda motor, menggunakan jalan kaki atau menggunakan sepeda. Ataupun ketika mau bepergian ke tempat yang agak jauh, menggunakan angkutan umum seperti bis, kereta dan sebagainya. Itu salah satu tindakan bisa melestarikan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui atau penghematan. Yang kedua, dengan menggunakan dengan hemat juga ya. Menggunakan dengan hemat, tidak boros. Tiga, menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau pengganti alternatif. Kalau kita biasanya untuk masak itu biasanya pakai gas ya, gas dari Pertamina itu LPG itu ya, yang tabungnya tabung melon warna hijau itu. Nah, sekarang sudah ada pengembangan itu pakai biogas ya, dari kotoran sapi atau kotoran hewan-hewan lain. Nah, itu namanya energi alternatif. Yang keempat, menggunakan sumber daya alam alternatif tadi ya, atau pengganti ya. Terus berikutnya, indikator yang kedua, siswa dapat menyebutkan keunggulan teknologi transportasi modern. Nah, kita sekarang hidup di zaman modern. Semuanya serba canggih, cepat, efisien, efektif. Nah, beda dengan zaman dahulu, itu banyak yang menggunakan alat transportasi tradisional. Bedanya apa toh? Nah, alat transportasi modern itu alat transportasi yang menggunakan tenaga mesin dalam mengoperasikannya. Dipakai mesin. Kalau alat transportasi tradisional itu menggunakan hewan biasanya atau tenaga manusia. Contohnya ya beca, terus andong, dokar dan lain sebagainya. Tapi kalau alat transportasi modern itu menggunakan mesin dalam mengoperasikannya. Seperti mobil, motor, pesawat, kereta, kapal,
bus, dan lain sebagainya. Yang pakai mesin berarti sudah tergolong ke modern. Lah keunggulannya apa aja? Yang pertama jelas lebih cepat ya. Kalau kamu mau pergi ke suatu tempat yang jauh pasti akan lebih cepat. Contohnya naik kereta, naik pesawat, itu waktu yang dibutuhkan relatif singkat atau lebih cepat. Yang kedua, bisa mengangkut banyak muatan, banyak orang bisa mengangkut. Kalau dulu pakai delman itu paling cuma berapa ya, 6 atau 7, tapi kalau sekarang pakai bis, wah bisa puluhan, bahkan ratusan juga ada. Yang ketiga, lebih efisien dalam artian tenaga yang dibutuhkan untuk mengoperasikan alat tersebut lebih sedikit. Contohnya kalau kereta api, nah itu kan dengan mengangkut banyak orang tapi tenaga atau energi yang dibutuhkan itu sedikit. Beda kalau menggunakan alat tradisional. Kalau ditarik sapi atau ditarik kuda, pasti kudanya akan banyak sekali untuk menarik kereta. Yang keempat, lebih nyaman. Jelas ya, sudah ada AC-nya, wifi-nya, ada listriknya, ada kursinya yang empuk nyaman. Nah, jelas lebih nyaman. Yang kelima, dapat menjangkau daerah yang jauh. Kalau zaman dulu pakai sepeda ontel atau pakai kuda mau pergi ke Jakarta, wah butuh berbulan-bulan ya. Kalau sekarang cuma hitungan jam saja udah nyampe ke Jakarta. Jadi menjangkau daerah yang jauh. Mau pergi ke luar negeri bisa dengan menggunakan pesawat. Berikutnya indikator yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi arti lambang ASEAN ya. Nah, Indonesia termasuk di kawasan Asia Tenggara ya. Ada organisasinya yang namanya ASEAN. Nah, lambangnya seperti ini ya. Lambangnya ada lingkaran, di tengahnya ada padi ya, ini padi yang diikat ya, padi yang diikat. Ada 10 padi ya yang diikat jadi satu, melambangkan 10 negara. Kenapa dipilih padi? Karena memang makanan pokok di Asia Tenggara mayoritas adalah padi ya. Terus kemudian diikat, melambangkan atau artinya persahabatan. Terus ada warna merah, ada warna putih, ada warna biru. Nah, artinya apa? Yang pertama, warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Warna biru di tulisan ASEAN itu melambangkan perdamaian. Warna merah sebagai backgroundnya itu melambangkan keberanian dan dinamika. Untuk warna kuning sendiri melambangkan kemakmuran. Kalau orang Jawa, orang desa dulu, kalau sudah di rumahnya itu ada banyak padi setelah panen, nah itu dikatakan makmur. Yang kedua, 10 batang padi yang terikat melambangkan 10 negara Asia Tenggara. Hal ini melambangkan harapan untuk para pendiri ASEAN yang terdiri dari 10 negara Asia Tenggara yang terikat dalam persahabatan dan solidaritas. Lingkaran melambangkan persatuan ASEAN. Lanjut ke indikator yang keempat, siswa dapat menentukan tokoh dan negara asal pendiri ASEAN. Nah, ada 5 ya, ada 5 tokoh pendiri ASEAN. Nah, ini tokoh-tokohnya bisa kalian cermati, siapa tahu besok keluar ada gambar, terus kemudian tokohnya dari mana. Nah, dicermati dulu gambarnya. Yang pertama, yang sebelah kiri kalian ini dari Indonesia ya. Ini Bapak Adam Malik dari Indonesia. Kemudian sebelah kanannya Tun Abdul Razak dari Malaysia. Terus yang ketiga, yang paling tengah, Tanan Koman dari Thailand. Terus ada Narcisco Ramos dari Filipina. Dan terakhir ada S. Rajaratnam dari Singapura. Diperhatikan dulu ya, kalian simak baik-baik gambarnya, siapa tahu besok keluar di soal ujian. Ada 5, ada Malik Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanan Koman dari Thailand, terus Narcisco Ramos dari Filipina, dan S. Rajaratnam dari Singapura. Oke ya. Oke, untuk memudahkan kalian mengingat, nah, kalau Indonesia ada jelas ingat ya, masuk perwakilan dari Indonesia nggak ingat. Nah, Tun Abdul Razak dari Malaysia. Nah, ini loh, Tanan Koman. Nah, agak sulit kan?
kalau kita menyebutkan Tanat Komat, nah, Thailand Tanat Komat, nah, Narcisco Ramos SS, nah gitu aja, dikasih clue Raja Ratnam Singapura gitu ya, untuk memudahkan saja. Berikutnya indikator yang kelima. Indikator kelima yaitu siswa dapat mengidentifikasi bentuk negara-negara Asia atau Asia Tenggara ya, atau negara tetangga ya. Nah, bentuknya, bentuk pemerintahannya. Nah, ini ada tabel. Indonesia jelas ya, Republik. Singapura juga Republik, Vietnam juga Republik, Filipina juga Republik, Myanmar juga Republik. Oh, berarti yang dari 10 negara, kelima ini bentuk pemerintahannya Republik. Nah, selain Republik ternyata ada yang kerajaan. Siapa aja? Malaysia itu kerajaan, Thailand itu kerajaan, kalau Brunei Darussalam kesultanan, kalau Laos kerajaan, Kamboja juga kerajaan. Oh, berarti secara umum bentuk pemerintahan negara-negara tetangga kita atau negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu dibagi jadi dua ya, Republik dan kerajaan atau kesultanan. Kalau kesultanan itu cenderung ke mayoritas beragama Islam ya. Berikutnya indikator yang keenam, disajikan gambar. Nah, berarti nanti di soal pasti kalau keluar indikator ini ada gambar rumah adat khas dari daerah. Rumah adat khas daerah, siswa dapat menyebutkan asal rumah adatnya. Nah, ini besok seru pasti. Nanti disajikan sebuah gambar, terus kalian suruh nebak ini asalnya dari daerah mana. Nah, kita tahu bahwa provinsi yang ada di Indonesia itu jumlahnya kalau nggak salah 34 ya, berarti minimal ada 34 rumah adat minimal ya. Padahal kalau kita lihat kenyataannya itu lebih dari 34 pasti. Nah, ini ada beberapa aja yang populer katanya, 10 rumah adat terpopuler di Indonesia. Ini beberapa rumah adat yang ada di Indonesia ya. Oke. Nah, lebih jelasnya nih ya. Ini ada Rumuh Aceh dari Aceh, Nangro Aceh Darussalam, Rumah Bolon dari Sumatera Utara, Sumut ya, Rumah Gadang. Nah, ini yang keren ya nih. Ini besar sekali ya. Rumah Gadang Sumatera Barat ya. Ini paling di sini pasti keluarganya banyak ya. Dari cucunya, dari ayahnya, dari kakeknya, dari buyutnya pasti tertampung di sini. Kalau lebaran enak banget nih. Rame pasti. Selaso Jatuh Kembar dari Provinsi Riau, terus kemudian Belah Bubung Kepulauan Riau. Tak kira ini Bumblebee, ini kayak yang di Transformer warnanya kuning ya. Panggung Kajang Leko Jambi, Rumah Limas dari Sumatera Selatan, Rumah Rakit. Wah, ini berarti mengapung ya. Bangka Belitung, Bungan 5 Bengkulu, ada Nuwun Sesat Lampung, ada Sulah Nyanda bentuknya seperti ini Banten. Terus kemudian ada Rumah Kebaya, ada DKI Jakarta, Rumah Kasepuhan Jawa Barat, ada Rumah Joglo Jawa Tengah, Bangsal Kencono yang dari Jogja ya, Joglo Situbondo Jawa Timur, Rumah Panjang dari Kalimantan Barat. Wah, ini juga nih muat banyak orang ini, satu RW mungkin ya. Rumah Betang Kalimantan Tengah, Bubungan Tinggi Kalimantan Selatan. Ada lagi nih, nah, Rumah Lamin Kalimantan Timur, Rumah Baloi Kalimantan Utara, Rumah Tongkonan Sulawesi Selatan atau Raja ya. Lucu ya bentuknya, keren ya, desainnya bagus ini. Rumah Boyang itu dari Sulawesi Barat, ada Istana Malige Sulawesi Tenggara, ada Rumah Tambi Sulawesi Tengah, Rumah Dulo Hupa Gorontalo, Rumah Pewaris Sulawesi Utara, terus ada Gapura Candi Bentar Provinsi Bali, Rumah Dalam Lokan NTB, Rumah Baru Niang Nusa Tenggara Timur, terus ada juga Rumah Baileo Maluku, Rumah Sasadu Maluku Utara, Rumah Kaki Seribu Papua Barat, Rumah Honai Provinsi Papua. Oh, Honai ya namanya yang tadi ya, hampir mirip dengan Rumah Teletubbies ya, atau Eskimo, rumahnya orang-orang Eskimo ya, Honai dari Papua. Oke, itu ya, diamati bentuknya karena besok ada gambar, terus kalian disuruh menyebutkan dari mana asalnya.
Berikutnya indikator ke-7, siswa dapat menyebutkan contoh kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kegiatan produksi. Apa itu produksi? Produksi adalah menghasilkan barang atau jasa. Menghasilkan barang atau jasa. Contohnya membuat bakso, membuat roti, membuat pakaian, membuat. Nah, itu berarti menghasilkan atau produsen. Orangnya disebut produsen. Terus berikutnya kegiatan yang kedua yaitu konsumsi, memakai, menggunakan. Contohnya membeli roti, makan bakso, membeli buku, makan roti, dan lain sebagainya ya. Jadi mengkonsumsi itu. Orangnya disebut konsumen atau orang yang membeli itu. Yang ketiga yaitu kegiatan distribusi, penyaluran barang, pengiriman barang dari produsen menuju ke konsumen. Contohnya pabrik sepatu, di pabrik menghasilkan barang. Nah, ada konsumen yang mau beli. Nah, berarti barang atau sepatu dari produsen itu dikirim ke konsumen. Itu tugas dari distribusi atau distributor orangnya, menyalurkan atau mengirim barang dari produsen ke konsumen. Contohnya ya ini mengirim roti dari produsen ke konsumen. Jadi ada 3 ya, kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kalau dilihat dari indikatornya siswa dapat menyebutkan contoh, berarti gampang ya. Kalau nanti menghasilkan barang atau jasa berarti produsen. Kalau makan, memakai itu berarti konsumsi, membeli itu konsumsi. Kalau menyalurkan barang itu distribusi. Indikator ke-8, siswa dapat menjelaskan perilaku manusia yang dapat merugikan lingkungan. Nah, berarti tidak semua kegiatan yang kita lakukan itu sebenarnya berdampak baik pada lingkungan ya. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan sengaja atau tidak sengaja itu merusak lingkungan. Contohnya pertambangan ya. Nah, kalau pertambangan itu dikelola dengan buruk, jelas lingkungannya nanti akan hancur, rusak, bahkan bisa terjadi bencana. Perindustrian juga sama. Limbah-limbah industri ketika tidak diolah langsung dibuang ke sungai, dibuang ke selokan, ya jelas nanti akan mencemari lingkungan. Perumahan pun juga. Kalau perumahan dalam desain pembangunannya itu tidak memikirkan tata ruang kota, jelas yang harusnya dijadikan tempat resapan air di situ malah digunakan untuk perumahan. Akibatnya apa? Ya udah banjir. Kemudian pembakaran hutan jelas ya menimbulkan asap, biota yang ada di sana juga akan mati. Penebangan hutan juga sama ya, pemanasan global, terus polusi udara. Terus pertanian juga ya, ketika kita atau petani menggunakan pestisida buatan terlalu banyak atau berlebihan, pupuk kimia yang berlebihan itu juga akan merusak lingkungan sekitar. Jadi banyak kegiatan-kegiatan manusia yang memang dilakukan dengan tidak bertanggung jawab itu akan merusak lingkungan sekitar. Nomor 9, siswa mampu menyebutkan nama suku bangsa di Pulau Jawa. Nah, kita tahunya Pulau Jawa ya. Pulau Jawa itu memang mayoritas yang tinggal di sana adalah dari suku Jawa ya. Contohnya Jogja, Solo itu memang suku Jawa, asli suku Jawa. Tapi ternyata di Pulau Jawa itu tinggal beberapa suku bangsa yang ada di dalamnya. Yang mayoritas memang suku Jawa. Terus ada suku Sunda. Ini ada di Jawa Barat ya, Cirebon. Itu suku Sunda. Terus suku Betawi itu berarti tinggalnya ada di Jakarta ya. Suku yang asli atau penduduk asli orang Jakarta itu Betawi. Terus kemudian suku Tengger yang ada di Pegunungan Bromo. Terus ada Osing yang ada di Banyuwangi. Ada suku Baduy di Banten atau anak dalam ya, biasa orang menyebutnya. Ini masih menjunjung, kalau suku Baduy masih menjunjung tradisi-tradisi yang ada di sana ya, masih tradisional di sana karena teknologi memang dilarang untuk masuk. Berikutnya ada suku Madura yang ada di Pulau Madura, ada suku Boyan, Babian, dan Bawean, ada suku Nagarigung, ada suku Samin yang ada di Jawa Timur. Jadi ternyata di Pulau Jawa sendiri yang memang mayoritasnya itu suku Jawa ternyata bisa hidup berdampingan dengan suku-suku bangsa lain, walaupun memang pulaunya disebut Pulau Jawa ya, tapi memang
di dalamnya ada beberapa suku yang mendiami. Berikutnya indikator ke-10. Indikator 10 ini siswa dapat menyebutkan pemimpin perlawanan terhadap Belanda di Goa, Sulawesi Selatan ya. Nah, yang paling terkenal aja ya, itu Sultan Hasanuddin. Contohnya seperti ini ya, gambarnya seperti ini. Sultan Hasanuddin lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Januari 1631. Wah, berarti sudah lama sekali, hampir 500 tahun ya, hampir 500 tahun yang lalu. Meninggal di Goa, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Juni 1670 pada umur 39 tahun. Nah, berarti masih muda ya, 39 tahun sudah meninggal ya. Adalah Sultan Goa ke-16 dan pahlawan nasional. Nah, yang unik, Sultan Hasanuddin itu dijuluki sebagai ayam jantan dari timur ya. Mungkin karena gesit dan berani, nah disebut ayam jantan dari timur. Sebenarnya masih banyak lagi pahlawan-pahlawan yang ada di Goa atau Sulawesi Selatan, tapi yang paling terkenal ya nih Sultan Hasanuddin. Berikutnya nomor 11, indikatornya siswa dapat mengidentifikasi flora asiatis. Flora itu berarti tumbuhan ya, kalau fauna itu hewan. Jadi hewan yang ada di Indonesia tapi tipenya asiatis, lebih cenderung ke benua Asia. Flora asiatis adalah jenis flora atau tumbuhan khas yang ada di wilayah Indonesia bagian barat yang meliputi Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Terpengaruh oleh flora yang ada di Asia. Kalau yang ada di sebelah timur, Indonesia bagian timur itu Australiatis ya. Terpengaruh oleh tumbuhan-tumbuhan flora-flora yang ada di Australia. Mengapa dinamakan flora asiatis? Hal ini karena flora khas yang tumbuh di wilayah ini mendapat pengaruh dari benua Asia ya. Makanya disebut asiatis, dapat pengaruh dari benua Asia. Atau mirip-mirip dengan yang tumbuh di benua Asia. Maka dari itu nama flora maupun fauna di wilayah ini dinamakan asiatis karena diambil dari wilayah yang menjadi asalnya. Jadi asalnya itu memang dari benua Asia, terus mungkin beratus-ratus tahun yang lalu, beribu-ribu tahun yang lalu dibawa oleh manusia, dibawa oleh hewan, terus menyebar sampai ke Indonesia. Makanya disebut dengan tipe flora asiatis. Ciri-ciri flora asiatis, flora hidup di hutan tropis dengan tumbuhan namanya meranti, kamper, keruing, dan juga mahoni. Berarti tumbuhan besar ya, berbatang besar, batang kayu. Memiliki daun yang lebat, berukuran besar. Contoh cirinya seperti itu. Contohnya ada bunga rafflesia, bunganya besar. Terus ada bunga bangkai, bunga anggrek pun juga, kantong semar. Berikutnya indikator nomor 12, disajikan gambar pahlawan. Siswa dapat menyebutkan asal daerah pahlawan pada gambar. Nah, kalau ngomongin soal pahlawan atau kita membicarakan pahlawan, itu banyak sekali ya pahlawan yang ada di Indonesia. Karena Indonesia dijajah hampir 400 tahun ya, 3,5 abad atau 350 tahun oleh Belanda, terus dilanjutkan Jepang 3,5 tahun. Nah, banyak rakyat Indonesia yang memberontak pengen merdeka dari penjajah, makanya timbul atau muncul beberapa pahlawan. Pahlawan sendiri itu dibagi jadi beberapa ya. Yang pertama ada pahlawan perintis kemerdekaan, biasanya zaman-zaman kerajaan. Terus kemudian ada pahlawan kemerdekaan nasional. Terus ada pahlawan proklamasi. Proklamasi berarti Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ya, yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ada pahlawan kebangkitan nasional. Kalau pahlawan kebangkitan nasional berarti setelah merdeka ya. Ada pahlawan revolusi dan lain sebagainya. Nah, jadi memang cukup banyak. Nah, di sini nanti soalnya disajikan gambar. Ada gambar pahlawan. Terus kalian disuruh ngapain? Menyebutkan asal daerahnya. Nah, asal daerahnya. Nah, ini mungkin nanti cenderung ke pahlawan perintis kemerdekaan, pahlawan seperti Pangeran Hasanuddin tadi loh. Nah, itu asalnya dari mana gitu. Karena kalau nanti pahlawan proklamasi itu kan cuma 2, gampang ya. Paling kalau keluar pahlawan proklamasi nanti disebutkan namanya, ada gambar ini namanya siapa gitu. Biasanya seperti itu kalau pahlawan-pahlawan setelah kemerdekaan ya, atau mulai kebangkitan nasional, itu biasanya nanti soalnya cenderung ke namanya siapa gitu. Tapi kalau
pahlawan perintis kemerdekaan itu kan pada zaman kerajaan, biasanya nanti daerahnya dari mana gitu. Nih ya, wah banyak kan, ada berapa nih, banyak ya. Nih contohnya, kalau contohnya, nah ini Abdul Haris Nasution ini berarti termasuk pahlawan revolusi ya, pahlawan revolusi yang tentara-tentara ini, pahlawan Ampera. Kalau yang biasanya ya nih, tapi tidak jadi patokan, yang pakai dasi, pakai jas, ini biasanya kebangkitan nasional, karena mereka merebut kemerdekaan dengan cara diplomasi atau perundingan. Tapi kalau yang pakai angkatan, pakai baju-baju tentara, ini berarti masuk ke pahlawan revolusi. Tapi kalau yang pakai baju-baju tradisional seperti ini lah, nah ini kan pakai baju tradisional, terus ini pakai baju tradisional, seperti ini tergolong ke pahlawan perintis kemerdekaan, baru merintis untuk merdeka. Ini biasanya zaman-zaman kerajaan ya. Nah ini zaman-zaman kerajaan, ini zaman-zaman kerajaan. Nah siapa aja nih? Ada Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten, Sultan Agung, terus kemudian ada Cut Nyak Mutia dari Aceh, Cut Nyak Din Aceh, Pangeran Diponegoro yang dari tempat kita ya, Yogyakarta, Pangeran Diponegoro. Terus kemudian Tengku Cik Ditiro dari Aceh, ada Imam Bonjol, Sultan Iskandar Muda dan lain sebagainya. Tidak hanya itu ya, nah di sini ternyata ada lagi. Nah ini ya, ini juga cukup banyak ya. Nanti bisa diamati sendiri, karena ini sebenarnya soalnya indikatornya mudah, tapi karena pahlawan di Indonesia itu banyak sekali dan sesuai dengan indikatornya tadi disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan asal daerahnya ya. Nah asal daerahnya ya berarti nanti fokus ke pahlawan-pahlawan yang perintis kemerdekaan ya. Nah kalau pahlawan revolusi, pahlawan proklamasi, terus kemudian ada pahlawan kebangkitan nasional, itu biasanya disebutkan namanya gitu. Lanjut ke indikator berikutnya, indikator nomor 13. Siswa mampu menyebutkan nama tokoh perumus proklamasi. Yang merumuskan proklamasi ya. Nah, yang merumuskan proklamasi itu ada 3. Nih, Insinyur Soekarno. Nih, kemudian Dr. Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Terus ada Ahmad Subarjo. Jadi 3 tokoh ini yang merumuskan proklamasi. Jadi dari buah pikir 3 orang ini itu terbentuklah teks proklamasi gitu. Jadi nanti milih aja di antara ini, gampang ya berarti. Indikatornya siswa mampu menyebutkan nama tokoh perumus proklamasi ya, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Oke. Lanjut ke indikator ini tokoh-tokoh lainnya ya, tokoh-tokoh lain yang ikut dalam proklamasi ya. Ada Khairul Saleh, Fatmawati, Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, Latif Hendraningrat, Mr. Ahmad Subarjo, terus kemudian Nikana, Laksamana Maeda, Soekarni, DM Diah, Sayyid Malik. Nah, kita coba lihat peran masing-masingnya. Kalau Khairul Saleh, terus kemudian ada Wikana, ada Soekarni, ini termasuk ke golongan muda ya, golongan muda yang ikut mengawal proklamasi kemerdekaan. Terus kemudian Fatmawati, ini istrinya Insinyur Soekarno. Beliau ini menjahit bendera merah putih yang akan digunakan untuk pengibaran bendera atau upacara proklamasi. Kalau Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, dan Mr. Ahmad Subarjo sebagai perumus ya, yang tadi ya merumuskan naskah proklamasi. Kalau Latif Hendraningrat ini sebagai pengibar bendera. Laksamana Maeda, nah ini tempatnya, ini orang Jepang yang membantu Indonesia untuk merdeka dengan cara apa? Menjadikan tempat tinggalnya sebagai tempat perumusan teks proklamasi. Terus ada Sayuti Melik itu beliau itu yang mengetik ya, tapi ketiknya bukan pakai laptop, pakai komputer, tapi pakai mesin ketik manual yang cetek gitu. Kalau Soekarni itu yang mengusulkan agar teks proklamasi kemerdekaan itu ditandatangani Soekarno dan Hatta saja, tapi atas nama bangsa Indonesia.
Yang sebelumnya itu semua yang hadir di situ diminta tanda tangan, tapi atas usul Soekarni ini yang tanda tangan hanya Soekarno dan Hatta, tapi atas nama bangsa Indonesia, mewakili bangsa Indonesia. Terus kemudian BM Diah. Nah, BM Diah ini beliau itu menemukan teks asli ya. Jadi teks aslinya itu tulisan tangan Insinyur Soekarno ya. Jadi ketika orang Dr. Muhammad Hatta, RS Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan Insinyur Soekarno itu mereka berunding di ruangan khusus. Nah, belum diketik, tapi ditulis tangan. Nah, yang menulis tangan itu Insinyur Soekarno. Nah, setelah diserahkan ke Sayuti Mele untuk diketik, nah, naskah aslinya otentik itu yang tulisan tangan Insinyur Soekarno itu ternyata dibuang di tempat sampah. Nah, ditemukan oleh BM Diah ini. Lanjut untuk ini peran tadi ya, lokasi penyusunnya di Rumah Laksana Maeda, perumus naskah proklamasinya Soekarno, Hatta, Ahmad Subarjo. Yang menulis teks proklamasi tulisan tangan Soekarno, yang mengetik Sayuti Mele, yang menyarankan agar Soekarno dan Hatta, yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia itu Soekarni. BM Diah merawat teks proklamasi, Latif mengibarkan bendera. Oke, lanjut ke indikator berikutnya. Siswa mampu menjelaskan tentang peristiwa Rengas Dengklok. Nah, sebelum proklamasi kemerdekaan itu tanggal 16 Agustus itu, hari Kamis ya itu terjadi peristiwa Rengas Dengklok. Nah, apa tuh peristiwa Rengas Dengklok itu? Peristiwa Rengas Dengklok adalah peristiwa penculikan, dalam tanda kutip ya, penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Ikana, Aidit, Khairul Saleh terhadap Soekarno dan Hatta. Jadi golongan muda, mereka disebut dengan golongan muda. Golongan muda itu kan bersitegang dengan golongan tua terkait dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalau golongan muda pengennya ayo sekarang kita proklamasikan kemerdekaan biar cepat merdeka. Tapi golongan tua seperti Soekarno, Hatta atau Ahmad Subarjo itu kita tunggu dulu, kita susun dulu teksnya dan lain sebagainya sesuai dengan prosedurnya. Nah, karena terjadi perbedaan pendapat, akhirnya Soekarno dan Hatta diculik oleh golongan muda. Tujuannya apa? Kenapa harus diculik? Agar Soekarno dan Hatta itu tidak terpengaruh oleh Jepang ya. Tidak terpengaruh oleh Jepang, karena sebelumnya katanya Jepang itu menjanjikan kemerdekaan. Nah, agar tidak terpengaruh, makanya diculik ke daerah di Jawa Barat namanya Rengas Dengklok ya. Nah, peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 Agustus 1945 pada pukul 3 dini hari ya. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok, Karawang ya, Jawa Barat, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua dan golongan muda yang diwakili oleh Soekarno-Hatta serta Mr. Ahmad Subarjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan, terutama setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II, Perang Pasifik ya. Jadi sejarahnya ceritanya seperti itu ya. Peristiwa Rengas Dengklok bukan berarti diculik terus dibunuh, enggak. Diculik agar Soekarno dan Hatta itu tidak terpengaruh oleh Jepang. Berikutnya indikator ke-15 disajikan gambar. Siswa dapat menyebutkan tokoh yang berjasa dalam proklamasi. Tadi sudah ya, tokoh-tokoh yang berjasa. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo sebagai yang merumuskan teks proklamasi. Terus kemudian yang tadi sudah ya, ada Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih. Terus ada Latif Hendraningrat sebagai pengibar bendera waktu upacara proklamasi. Ada Laksamana Maeda, tempatnya dijadikan tempat perumusan teks proklamasi. Ada Soekarni yang mengusulkan, yang tanda tangan itu Pak Soekarno dan Pak Hatta saja, tapi atas nama bangsa Indonesia. BM Diah yang menyelamatkan teks otentik atau teks asli tulisan tangan Insinyur Soekarno. Terus kemudian ada Sayuti Mele yang mengetik teks proklamasi. Berikutnya disajikan gambar peta. Siswa dapat menentukan salah satu negara di benua Amerika. Nah, benua Amerika ya, benua Amerika, Kapten Amerika. Kalau kalian ingatnya Kapten Amerika ya. Benua Amerika itu kayak gini ya. Nih, dibagi jadi 3. Benua Amerika itu dibagi jadi 3. Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Utara, Tengah,
tengah dan selatan. Nah, disajikan gambar, siswa dan menunjukkan salah satu negara. Wah, ini nanti ada gambar contoh seperti kayak ini yang Amerika Utara ya, terus ada tunjukkan nih, oh Kanada, yang nih oh Meksiko, nih United States, ini yang Amerika Utara ya. Kalau Amerika Tengah yang di sini ya, Guatemala, Honduras, terus Nicaragua, Panama, Belize, Costa Rica dan sebagainya. Kalau yang di Amerika Selatan ada Venezuela, Kolombia, Ekuador, Peru, Brazil. Paling besar ini ya Brazil ya. Bintangnya Neymar ya. Neymar, kalau dulu Ronaldo, sekarang yang terkenal tentang sepak bolanya Neymar ya. Ada Bolivia, Paraguay, Chili, Uruguay, Argentina. Wah, ini mesti Messi ya. Messi yang senang sepak bola pasti nih Messi, lebih hafal ya. Apalagi bentar lagi ada Piala Dunia ya. Wah, pasti ini negara-negara di dunia hafal kalau senang sepak bola. Nah, terus yang keluar mana? Waduh, yang keluar ya sulit nih ya. Jadi yang keluar tuh ya hafalin aja ya. Letak-letaknya kalau di Amerika Utara tadi yang ini ya Kanada, United States, Meksiko, ada Kuba. Kalau Kuba Amerika Tengah ya. Kalau yang Amerika Tengah ya ini yang di atas tuh. Terus Amerika Selatan ada Venezuela, Brazil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Argentina, Chili, Peru dan sebagainya. Dibuka lagi aja petanya atau dicari di internet ya, atau pelajari pakai video ini nggak apa-apa. Ya jelas sesuai dengan indikator, yaitu disajikan gambar, ada gambar, siswa dapat menentukan salah satu negara di benua Amerika ya. Lanjut berikutnya. Indikator 17, disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan nama kerajaan bercorak Hindu sesuai peninggalannya. Jadi ada peninggalan. Jadi peninggalan kerajaan itu banyak ya. Ada berupa prasasti, ada berupa candi, ada naskah kuno. Nah, itu peninggalan ya. Peninggalan. Tapi bercorak Hindu ya, yang bercorak Hindu. Apa saja? Yang pertama jelas ya, candi ya. Nah, ternyata Candi Prambanan itu juga peninggalan kerajaan Hindu. Terus pendiri Candi Prambanan adalah Sri Waharaja Rakai Pikatan. Candi ini dibangun pada abad 9 Masehi pada masa kerajaan Mataram kuno ya. Mataram Hindu berarti ya. Mataram kuno itu Mataram Hindu. Selain candi itu ada peninggalan lain yaitu berupa prasasti. Kalau kita sekarang menyebutnya tugu ya, tugu. Ini contohnya, ini yang ada di Kutai. Ini juga bercorak Hindu ya. Terus ada lagi prasasti kerajaan Tarumanagara yang ada di Jawa Barat. Ini prasasti ya. Jadi ya mirip batu, mirip bangunan kecil. Terus di sana ada tulisan-tulisan, ada gambar-gambar. Terus kemudian ada karya sastra, ada kitab Negara Kertagama, Sutasoma, Arjuna Wiwaha, pengarangnya Dampu Panca, Tantular, dan Pukanwa. Nah, ini bercorak Hindu ya. Lanjut berikutnya yaitu indikator 18, siswa dapat menyebutkan latar belakang didirikannya VOC. VOC itu apa? VOC itu perusahaan dagang milik Belanda ya. Nah, Belanda kan awalnya itu kan datang ke Indonesia, tujuan utamanya untuk berdagang dan menyebarkan agama. Nah, ketika mereka berdagang itu ya mereka mencari daerah penghasil rempah-rempah terbesar di dunia yang ternyata ada di Indonesia. Nah, setelah sampai di Indonesia mereka berdagang, lama-lama mereka muncul niat jahatnya, menguasai, mengeksploitasi semua sumber daya alam yang ada di Indonesia. Antara satu pedagang dengan pedagang lain, antara satu orang dengan orang yang lain itu ada persaingan. Nah, antara orang Belanda saja ada persaingan, apalagi dengan orang negara lain, Portugis dan lain sebagainya, Inggris. Agar pedagang-pedagang yang berasal dari Belanda itu tidak bersaing secara tidak wajar, nah maka didirikanlah VOC. Jadi VOC itu perusahaan dagang Belanda
yang ada di Indonesia. Nah, indikatornya apa? Siswa dapat menyebutkan latar belakangnya. Kenapa tuh didirikan VOC? Yang pertama yaitu mendapatkan monopoli perdagangan di Indonesia. Jadi ketika didirikan VOC itu tujuan utamanya memang monopoli ya, mengelola semua perdagangan yang ada di Indonesia. Entah itu rempah-rempah, entah itu tanaman tebu dan lain sebagainya. Jadi monopoli. Monopoli itu berarti mempermainkan harga. Beli di petani harganya murah, dijual lagi harganya mahal. Itu monopoli namanya. Yang kedua, menghindari persaingan dagang antar sesama pedagang Belanda. Yang tadinya sebelum didirikannya VOC itu antar pedagang Belanda itu saling bersaing untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Setelah didirikan VOC itu menghindari persaingan yang sebelumnya belum ada VOC. Yang ketiga, menguasai perdagangan rempah-rempah. Jadi perdagangan rempah-rempah itu pengen dikuasai negara Belanda, Portugis, terus kemudian Inggris, Spanyol itu enggak. Nah, yang Belanda pengen menguasai sepenuhnya. Jadi tiga itu ya. Yang jelas yang ada lagi ya, satu lagi yaitu mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya tentunya. Itulah latar belakang kenapa Belanda ketika sampai ke Indonesia mendirikan VOC. Lama ya, 350 tahun loh. 350 tahun berarti sudah berapa itu? 4 atau 5 generasi ya, 5 generasi berarti ya. Kalau 5 generasi berarti umurnya 70. Oh iya benar, 6 sampai 7 sampai 8 generasi berarti lama sekali, 3,5 abad. Masuk ke indikator 19, siswa dapat mengidentifikasi kegagalan perjuangan rakyat melawan penjajah. Kita tahu bahwa Indonesia itu dijajah sejak tahun 1600 ya, sampai 1945 Pak. Walaupun setelah itu masih ada agresi militer Belanda itu ya. Nah, kok bisa toh lama sekali? Pada tahun 1600 itu kan masih belum ada Indonesia ya, adanya kerajaan-kerajaannya. Nah, kenapa kok sulit sekali untuk merdeka? Yang pertama, perlawanan itu masih bersifat kedaerahan. Jadi antar satu kerajaan dengan kerajaan yang lain itu tidak atau belum muncul kerjasama. Jadi ketika contohnya di Jogja ini diserang oleh Belanda, yang di sekitarnya, yang di Magelang, Klaten, terus di Solo itu nggak bantu Jogja untuk melawan Belanda. Karena apa? Perlawanannya masih bersifat kedaerahan. Yang kedua, perjuangan berupa fisik, hanya mementingkan fisik tanpa strategi, tanpa perundingan, gencatan pakai senjata. Padahal senjata kita jelas ya, pada zaman dulu, zaman kerajaan kalah ya dengan pihak Belanda. 3, tergantung pada pemimpin. Jadi kalau tidak ada yang menggerakkan, inisiator atau pemimpin, ya udah nggak melawan, menerima apa adanya aja. 4, sering gagal karena berbagai kendala, salah satunya persenjataan ya tadi ya. Persenjataannya kalau diceritakan zaman dulu itu cuma pakai bambu runcing ya, bambu yang dilancipi, senjatanya itu. Lawannya pakai senapan, ya udah ditembak aja dan nanti mati ya. Jadi kalah senjatanya. Kemudian tidak adanya persatuan yang kuat sehingga mudah diadu domba. Emang strategi Belanda itu sering mengadu domba pribumi atau rakyat, diadu domba, difitnah, terus antara satu kerajaan dengan kerajaan lain itu malah berperang. 6, bersifat sporadik, yang artinya tidak terorganisir. Jadi langsung aja kayak orang tawuran tuh loh, woyo maju, nah, itu namanya sporadis atau ujuk-ujuk, tidak terorganisir. Kamu nyerang sana, kamu nyerang. Nah, kalau anak-anak cowok ya biasanya sering main COC atau main game-game strategi perang, kan ada strateginya kan, nggak bakalan untuk kamu langsung nyerang ke markasnya, ya udah dibantai mati semua, tapi harus ada strateginya. Kamu nyerang dari sebelah kanan, sebelah kiri, belakang, depan, nah, seperti itu. Tapi kalau zaman dulu nggak ada itu ya. Berarti kenapa kok Indonesia tuh lama sekali dijajah, lama sekali merdekanya, yaitu beberapa hal yang menyebabkan perlawanan rakyat pada zamannya itu selalu gagal.
Berikutnya nomor 20 indikatornya, yaitu siswa dapat menyebutkan pemimpin organisasi pergerakan nasional. Kalau pergerakan nasional itu berarti sudah memasuki tahun 1900-an ya, 1908 dimulai lahirnya Budi Utomo ya. Nah, ada beberapa organisasi ini perangnya sudah beralih ya, yang tadinya fisik pakai senjata sekarang pakai diplomasi atau perundingan, musyawarah. Ada Haji Samahudi, pendiri SDI ya, Syarikat Dagang Islam yang ada di Solo. Terus ada Indische Part, yaitu 3 serangkai kita nyebutnya, Daus Dekker, terus kemudian Cipto Mangunkusumo dan Ki Hajar Dewantoro. Terus ada Budi Utomo 1908 ya, Kebangkitan Nasional ya, Budi Utomo yang didirikan oleh Sutomo. Ada lagi Perhimpunan Indonesia yang didirikan oleh pemuda-pemuda mahasiswa yang bersekolah di Belanda, terus prihatin atas nasib Indonesia kok sering dijajah, terus mereka bikin Perhimpunan Indonesia. Jadi beberapa tokoh ini ya yang mulai membuat organisasi-organisasi yang tujuannya tetap agar Indonesia merdeka. Lanjut indikator ke-21, yaitu disajikan tabel. Siswa dapat menentukan beberapa negara Baltik ya. Nah, negara Baltik itu apa toh? Negara-negara Baltik adalah negara-negara pecahan Uni Soviet yang terletak di sekeliling Laut Baltik ya. Laut Baltik itu mana? Ini Laut Baltik ya. Ini Laut Baltik. Ini Lautan Baltik ya. Jadi pecahan Uni Soviet, terus sekarang pecah-pecah jadi Rusia sekarang. Tapi yang ada di sepanjang Laut Baltik ya, mana aja nih? Estonia, Latvia, terus Lituania, pakai nia semua ya. Nih ada Estonia, Latvia, dan Lituania. Jadi kalau ini keluar gampang nih, pakai nia semua, negara yang pakai nia. Ya. Nomor 22, siswa dapat mengetahui daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Nah, kalau kamu 10 tahun yang lalu ya, kurang lebih 10 tahun yang lalu ada film dari Indonesia yang sempat hits ya di zamannya, yaitu Laskar Pelangi ya. Nah, Laskar Pelangi itu mengambil latar filmnya di Bangka Belitung ya. Kalau kamu masih ingat, kalau kamu berarti udah lahir ya, tapi masih kecil ya. Nah, di sana itu memang salah satu penghasil timah terbesar di dunia yang ada di Bangka Belitung. Tapi kalau pas kalian lihat film Laskar Pelangi itu tahun-tahun dimana harga timah itu anjlok dan pabrik-pabrik atau tambang-tambang yang ada di Bangka Belitung itu pada gulung tikar atau bangkrut ya, karena harga timah dunia itu turun. Nah, Indonesia adalah negara penghasil terbesar kedua setelah Cina ya, penghasil timah di dunia. Produksi timah Indonesia yang terbesar dihasilkan di paling banyak itu di Bangka Belitung, Kepulauan Riau. Timah itu seperti ini ya, ini timah. Lanjut untuk indikator nomor 23, siswa dapat menyebutkan kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik dan keamanan. Nah, karena Indonesia termasuk negara ASEAN dan pendiri negara Asia Tenggara dan pendiri organisasi ASEAN, nah ada kerjasama yang wajib dilakukan, salah satunya yaitu di bidang politik dan keamanan. Apa saja? Ini sebagian kecil aja ya. Ada Zob Fund terkait dengan kawasan damai. Terus kemudian ada TAC, ini terkait dengan menciptakan stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia Tenggara. Ada AIJ, ini tentang hak asasi manusia. Terus ada patroli bersama, terus kemudian ada WGCT tentang terorisme. Nah, ini beberapa bentuk kerjasama di bidang politik dan keamanan.
Di lain ini ya ada masih banyak lagi ya, nanti bisa dicari di internet atau sumber yang lain. Nomor 24, indikatornya siswa dapat menentukan negara-negara di Asia. Menentukan negara-negara di Asia. Asia Timur contohnya Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, Taiwan. Terus ada Asia Tenggara ya. Ya, Asia Tenggara ya salah satunya negara kita. Terus kemudian Asia Selatan ada India, ada Pakistan, terus Nepal, Bangladesh, Sri Lanka. Terus kemudian Asia Tengah, ini Asia Tengah, Kazakhstan, Uzbekistan, Afghanistan, Tantan. Terus kemudian ada Asia Barat, ada Irak, Syria, Israel, Qatar, Saudi Arabia, Yaman, Oman, Turki, Georgia, dan lain sebagainya ya. Nah, kalian bisa lihat lagi ya, karena di sini sesuai dengan indikator siswa dapat menentukan negara-negara di Asia Tenggara ya, di Asia Tenggara, di benua Asia ya. Di benua Asia sekian, terus di sini ada Mongolia, Cina. Kalau di Asia Tenggara udah jelas ya, ada 11 ya. Tambah satu lagi yaitu Timor Leste. Ini yang ada di Asia Selatan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka, dan lain sebagainya. Ini bisa dipelajari lagi. Berikutnya indikator yang ke-25, disajikan gambar, siswa dapat menyebutkan nama provinsi baru yang dibentuk bersama dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Nah, kalau dulu zaman Pak Jarod SD itu dulu ada 27 provinsi ya, tapi sekarang kalau nggak salah berkembang pemekaran jadi 34 provinsi. Nah, terbaru ada 34 provinsi. Lah, provinsi baru itu apa aja? Ada Kepulauan Bangka Belitung sejak tahun 2000, terus kemudian Kepulauan Riau 2002, Kalimantan Utara 2012, Banten tahun 2000, Gorontalo tahun 2000, Maluku Utara tahun 1999, Papua Barat 1999 atau 2003, terus yang lepas itu Timur ya, sekarang jadi negara sendiri yaitu Timor Leste ya. Nah, wilayahnya di mana wilayahnya? Wilayahnya di sini. Kepulauan Bangka Belitung ya. Nah, Kepulauan Bangka Belitung di sini ya. Bangka Belitung yang terkenal dengan timahnya tadi loh. Nah, ini Bangka Belitung. Terus kemudian Kepulauan Riau. Nah, ini jadi provinsi sendiri. Terus Kalimantan Utara ini berbatasan dengan Malaysia. Terus ada Banten yang ada di Jawa ya. Jawa Barat ya. Kalau dulu Jawa Barat, terus karena Jawa Barat luas itu terus memekar ya. Jadi dua, ada Jawa Barat masih dan Banten. Terus kemudian Gorontalo ada di, kalau dulu Sulawesi Utara ya, terus memecah jadi dua, Gorontalo dan Sulawesi Utaranya tetap. Ada Maluku Utara, kalau dulu Maluku saja, kalau sekarang ada Maluku Utara, ada Maluku Tengah dan Maluku Selatan. Maluku Utara ini, Maluku Utara. Terus ada Papua Barat. Nah, ini yang baru ya, 7. Berikutnya indikator ke-26, disajikan gambar, siswa dapat menentukan batas wilayah laut negara Indonesia. Ada gambar terus nanti batas laut. Nah, penjelasan batas laut wilayah di Indonesia. Ini ada 3 batas laut ya. Yang pertama, laut teritorial atau wilayah. Itu jaraknya 12 mil laut, diukur dari landas kontinen atau pantai paling luar. Ini jaraknya 12 mil, kedalaman penuh negara pantai. Jadi kalau ada kapal atau pesawat asing yang masuk ke wilayah laut teritorial, itu harus ada izinnya. Kemudian ada namanya zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Ini jaraknya 200 mil. Hak eksekutif ekonomi negara pantai. Nah, di sini contohnya Indonesia bisa mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di kawasan zona ekonomi eksklusif.
ya. Jadi boleh nangkap ikan di situ, boleh nambang lepas pantai di situ, boleh. Tapi ketika ada kapal asing atau pesawat asing lewat, ya nggak apa-apa, nggak dilarang. Yang dilarang di lautan teritorial ya, itu harus ada izin. Kalau di sini, kalau ada kapal nelayan asing, contohnya kapal nelayan Malaysia ya, menangkap ikan di zona ekonomi eksklusifnya Indonesia, ya jelas ditangkap nanti. Kalau Ibu Susi tenggelamkan, harus ada izin ya. Kenapa? Pengelolaan sumber daya alam yang ada di zona ekonomi eksklusif itu dikelola sepenuhnya oleh negara tersebut. Nah, terus satu lagi yaitu laut lepas. Eksploitasi diatur oleh Badan Otoritas Internasional atau Laut Internasional. Ini boleh dikelola oleh siapapun, boleh dilewati oleh siapapun, karena laut bebas ya. Ini nyebutnya laut bebas. Tidak dimiliki oleh negara tertentu. Itu dimiliki oleh semua. Jadi kalau mau nangkap ikan di sini boleh. Jadi ya, 3 batas wilayah. Ada laut teritorial, ada zona ekonomi eksklusif, dan laut lepas. Nomor 27. Nomor 27, indikatornya disajikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan buatan terkenal di negara tetangga ya. Kenampakan buatan berarti dihasilkan atau diciptakan oleh manusia ya. Yang menghasilkan itu manusia. Biasanya bentuknya bangunan. Yang pertama yaitu Candi Borobudur dari Indonesia. Terus kemudian ada Merlion ya, Yang pertama yaitu ada Borobudur ya, Indonesia jelas ya. Terus ada Merlion dari Singapura. Terus ada Petronas Malaysia. Ada lagi Angkor Wat, Angkor Thom Kamboja, kayak candi ya. Terus ada Pagoda dari Myanmar. Ada lagi Thailand, Pad Thai. Ini terbuat dari emas ya nih. Di dalamnya ada Buddha tidur kalau nggak salah. Terus kemudian ada lagi, ya udah ya, dan lain-lainnya ya. Nanti kalian browsing di internet aja. Kenampakan buatan berarti berupa bangunan ya, yang diciptakan oleh manusia. Indikator ke-28, siswa dapat menyebutkan negara-negara bagian Malaysia. Nah, Malaysia dibagi jadi 2 ya. Malaysia yang ada di semenanjung Malaka, dan ada Malaysia yang ada di pulau atau kepulauan atau pulau Borneo atau pulau Kalimantan. Jadi dibagi jadi 2, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Nah, petanya seperti ini. Kalau Kalimantan Barat itu ada Johor, Kedah, Kelantan, Melaka, Negara Sembilan, Pahang, Perak, dan lain sebagainya ya. Yang di sini ya, ini bagian barat. Nah, perbatasannya apa? Perbatasannya ada Singapura, ada di sini Thailand. Ya. Nah, sedangkan yang ada di timur tuh Sarawak dan Sabah. Sarawak dan Sabah berbatasan dengan Kalimantan. Nah, kalau kita lihat ini yang lebih maju ya, yang lebih maju itu yang ada di Malaysia Barat ya, teknologinya, infrastrukturnya. Karena kalau yang ada di Malaysia Timur itu di sana lebih banyak cenderung ke hutan ya, dan kelapa sawit dan lain sebagainya. Kota-kotanya yang paling banyak yang berkembang di sini, Malaysia Barat. Oke, lanjut nomor 29. Disajikan tabel, siswa dapat menentukan pasangan yang tepat antara nama bangunan terkenal dengan nama negaranya. Indonesia jelas ya, Monas, Monumen Nasional. Ini sebenarnya banyak ya, ada Prambanan juga sudah masuk internasional, Borobudur apalagi dan lain sebagainya. Kalau Malaysia itu Petronas, Singapura itu patung Merlion tadi ya, patung berkepala singa, badannya berekor ikannya. Thailand, Grand Place, terus ada Myanmar, Dagon, terus ada Filipina, ada Laos, patung Buddha tidur. Oh, ternyata di Laos juga ada patung Buddha tidur ya. Ada Brunei, Masjid Sultan Omar, Vietnam, Halong Bay, Angkor Wat, Angkor Thom ada di Kamboja. Kalau Timor Leste patung Paus Yohanes Paulus II dan lain sebagainya. Lebih jelasnya nanti bisa browsing di internet ya, gambar-gambarnya ya, foto-fotonya. Siapa tahu besok
kalian kalau udah gede bisa liburan ke sana. Amin. Nomor 30, siswa dapat menjelaskan upaya pelestarian alam di Indonesia. Nah, alam di Indonesia itu kalau dibiarkan begitu saja, dieksploitasi terus-menerus, itu bakalan bisa habis, hancur, rusak, dan menyebabkan bencana. Makanya harus dilestarikan. Caranya gimana? Yang pertama dengan reboisasi ya. Terus membuang dan mengelola sampah dengan sebaik-baiknya. Jangan sampah rumah tangga lah, minimal dibuang ke sungai, itu jangan. Itu akan mencemari lingkungan. Melindungi hewan-hewan di sekitar kita dengan in situ dan ex situ. Apa ini nih? Melindungi hewan-hewan di sekitar kita. Sebenarnya tidak hanya hewan ya, flora dan fauna ya, di sekitar kita dengan cara in situ dan ex situ. Kalau in situ itu berarti perlindungannya itu ada di habitatnya. Contohnya Pulau Komodo ya, Pulau Komodo itu ya Pulau Komodonya yang dilindungi. Agar apa? Hewan komodonya atau biota atau flora dan fauna yang ada di sana itu tetap terlindungi. Itu namanya in situ, tanpa memindahkan in di dalam. Kalau ex situ, nah ex situ itu biasanya hewannya atau tumbuhannya itu dibawa pergi, dialihkan ke tempat lain, keluar kan dari habitatnya, dipindahkan dari habitatnya mungkin ke penangkaran atau cagar alam atau mungkin ke kebun binatang dan lain sebagainya. Itu namanya ex situ. Kalau in di dalam habitatnya, kalau ex itu di luar habitatnya. 4. Mengurangi polusi. Kurangi sekarang kendaraan-kendaraan yang menggunakan tenaga fosil ya, BBM. Sekarang sudah dikembangkan kendaraan bermotor bertenaga listrik ya. Minimalkan pembangunan yang mengurangi lahan hutan. Dikurangilah. Kalau biasanya vertikal, sekarang horizontal ya pembangunannya. Meningkatkan kepedulian kita terhadap alam, mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Jadi banyak ya hal-hal positif yang kita lakukan untuk melestarikan alam di sekitar kita. Lanjut nomor 31, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam terkenal di negara Brunei Darussalam. Sebagian besar wilayah Brunei adalah dataran rendah yang pantainya berawa ya, pantainya berawa, dan di daerah pedalaman adalah daerah berbukit-bukit. Dengan bukit tertinggi adalah Bukit Pagon, tingginya 1850 meter. Sungai terpanjang adalah Sungai Blait. Sungai-sungai lainnya ada Sungai Batu Apol, Sungai Belalong, Sungai Tutong, Sungai Temburong, dan lain sebagainya. Berikutnya nomor 32. Disajikan tabel, siswa dapat menentukan pasangan yang tepat antara hasil industri. Wah, ini Indonesia itu terkenal dengan kekayaan alamnya, berarti sumber daya alamnya banyak, berarti industrinya juga banyak. Nah, ini ada beberapa contoh saja ya, daerah-daerah yang menghasilkan atau industri-industri yang ada di beberapa daerah. Ukir itu di Jepara, Asmat, ada batik, Solo, Pekalongan, Bali, Jogja. Terus kemudian ada rokok itu biasanya di Jawa Timur ya, Kudus, Kediri, Malang, Semarang Jawa Tengah ya. Terus ada semen Gresik, Cibinong, Tonasa, Padang, di semen. Besi baja di Cilegon, Banten. Pupuk itu Gresik, Kaltim, Palembang. Garam itu di Madura dan lain sebagainya. Jadi kalau kita bahas memang panjang nanti waktunya. Karena apa? Karena Indonesia sumber daya alamnya banyak, makanya banyak industri-industri yang menyertainya untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Nanti bisa pelajari di buku-buku atau sumber referensi lainnya. Lanjut nomor 33. Indikatornya disajikan tabel, siswa dapat menentukan beberapa peristiwa alam. Peristiwa alam ya, peristiwa alam itu peristiwa yang terjadi secara alamiah ya, tanpa campur tangan manusia. Peristiwa alam dapat berupa banjir, letusan gunung Merapi, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, badai salju, kekeringan, hujan es, gelombang panas, badai tropis, taifun, tornado, kebakaran liar, dan wabah penyakit. Contohnya corona ini juga termasuk berarti ya, termasuk ke peristiwa alam ya. Banyak ya. Ini dikatanya disajikan tabel, siswa dapat menentukan beberapa peristiwa alam. Jadi kalau nanti ada peristiwa alam ya terjadi secara alamiah, jadi ada peristiwa yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, mungkin nanti soalnya kalau keluar indikator ini, mana yang peristiwa alam, mana yang peristiwa karena pengaruh
pengaruh atau kegiatan manusia. Suruh bedain aja nanti. Gampang itu tadi. 34. Siswa dapat menentukan cara menghadapi peristiwa banjir. Nah, ini salah satu peristiwa alam yang bisa terjadi secara alamiah, juga bisa terjadi karena ulah manusia. Banjir ya. Banjir pun terdiri dari beberapa. Yang pertama, kalau banjir itu ada di pantai, berarti namanya banjir rob ya. Naiknya permukaan air laut sehingga menggenangi daratan-daratan yang ada di sepanjang pantai, itu rob ya. Ada banjir bandang, berarti banjirnya itu membawa material-material lain seperti kayu, seperti tanah dan lain sebagainya, namanya banjir bandang. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Banjir adalah peristiwa bencana alam yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Genangan tapi luas gitu loh. Jadi ketika airnya itu menggenang di permukaan daratan, berarti itu bisa dikatakan banjir. Apalagi kalau radiusnya luas ya, berarti banjir. Kalau cuma kecil ya namanya genangannya. Cara menghadapinya apa? Yang pertama, siapkan peralatan. Ini menghadapi ketika banjir ya. Kalau daerahmu itu rawan banjir lah, kalian harus mempersiapkan ini. Siapkan peralatan, pelampung, obat-obatan, lampu darurat, dan lain sebagainya ya. Jadi ketika nanti ada banjir, kalian udah siap. Apa nggak punya pelampung ya pakai ban, dipompa. Itu namanya juga untuk menyelamatkan diri. Obat-obatan itu penting. Pakaian seperlunya itu juga penting. Nggak usah semua pakaian dibawa. 2. Amankan barang-barang berharga seperti emas, uang, surat-surat berharga dan lain sebagainya, itu diamankan. Nggak usah dibawa. Kalau bisa dibawa ya dibawa. Kalau nggak bisa ya diletakkan di tempat yang aman. Kalau surat-surat itu terbuat dari kertas ya di plastik, dimasukkan ke plastik, diikat biar ketika nanti terendam air tidak basah. Ketiga, pindahkan peralatan elektronik ke atas ya, seperti TV, mesin cuci, AC, kulkas dan lain sebagainya. Yang jelas yang ringan-ringan ya. Kalau yang berat-berat seperti kulkas, mesin cuci masa dinaikkan ke atas ya. Yang kira-kira berharga, elektronik dan ukurannya itu tidak terlalu besar, taruh aja di atas almari itu. Tuh. Kalau di daerahmu memang rawan bencana banjir. Persiapkan makanan dan minuman secukupnya ya. Karena nanti biasanya terus kalian mengungsi ya. Di pengungsian nanti insya Allah di sana sudah ada relawan-relawan yang akan membantu. Ya, berikutnya berlindung di tempat yang tinggi ya. Kalau memang banjirnya itu datangnya tiba-tiba, kalian harus mempunyai tempat perlindungan sementara di atas genteng atau di plafon rumah dan lain sebagainya. Biar apa? Ketika banjir itu datang tiba-tiba, kalian tidak sempat untuk mengevakuasi diri dan keluarga kalian tinggal naik aja, naik ke atas genteng, naik ke atas plafon atau naik ke atas lantai 2. Itu ya. Berikutnya, cara mencegah banjir ya, agar daerahmu itu tidak terkena banjir. Yang pertama, membuat saluran air ya. Pastikan saluran air yang ada di lingkungan rumahmu itu lancar. Jangan sampai ada sumbatan-sumbatan, entah itu tanah, entah itu sampah, entah itu yang lainnya. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Dibiasakan. Kalau lihat sampah berserakan, yuk diambil, masukkan tempat sampah. Itu salah satu tindakan yang sederhana tapi bisa menjaga daerahmu dari banjir. Apalagi kalau daerahmu itu dekat dengan aliran sungai yang besar, jelas nanti ketika musim penghujan akan terjadi banjir. Kalau kamu rumahmu cuma depannya selokannya aja lebarnya 20 meter, 20 cm, dalamnya cuma 5 cm ya nggak bakalan banjir ya. Tapi kalau biasanya daerah-daerah yang terkena banjir itu permukaannya itu lebih rendah dari sekitarnya, terus dekat dengan aliran sungai ya, itu biasanya nanti cenderung berpotensi terjadi banjir. Yang ketiga, membersihkan saluran air. Sudah ya, digiatkan ya, gotong royong, kerja bakti, membersihkan selokan, membersihkan sungai. Itu akan dampak positifnya itu banyak. Selain untuk mencegah banjir, juga lingkunganmu akan menjadi lebih sehat. 4. Membuat bendungan. Nah, ketika sungai yang ada di sekitar rumahmu itu tidak bisa menampung air, lah bikin aja bendungan atau bikin aja pondasi atau talut ya. Agar apa? Agar air ketika nanti musim penghujan itu tidak meluap. Menanam pohon. Kenapa? Pohon itu banyak
manfaatnya salah satunya bisa meresap atau membantu peresapan air, melestarikan hutan. Nah, biasanya ada di daerah dataran-dataran tinggi itu jangan dibikin banyak-banyak vilanya, hotelnya, resortnya, restonya. Kenapa? Kasihan yang di bawah nanti banjir, kekurangan air, longsor. Nah, kasihan. Membuat lubang biopori. Nah, ini sebagai salah satu tindakan agar air itu bisa cepat meresap. Jadi ketika terkena ada genangan itu cepat airnya meresap ke dalam tanah. Membuat sumber resapan atau biopori ya, bersama mengeruk sungai atau normalisasi sungai yang tadinya udah dangkal dikeruk, yang tadinya udah sempit dilebarkan lagi. Membikin paving stone itu ya paving itu loh, walaupun di situ ada paving, daripada dicor mending di paving ya. Kenapa? Air akan tetap bisa masuk ke dalam celah-celah sehingga bisa jadi cadangan air. Itu tadi cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya banjir. Nomor 35, indikatornya siswa dapat menjelaskan pengertian ekspor. X keluar ya. Ekspor adalah kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke luar negeri. Jadi barang-barang yang ada di Indonesia dijual ke luar negeri. Contohnya batik, apalagi itu bahan-bahan tambang lain sebagainya, kerajinan itu diekspor ya, dijual ke luar negeri. Misalnya Indonesia memiliki tumbuhan jahe yang luas, yang banyak produksinya. Untuk itu dunia internasional membutuhkan jahe untuk keperluan mereka. Nah, karena kebutuhan seperti inilah yang menyebabkan perdagangan internasional dan Indonesia mengekspor jahe ke beberapa negara lain. Nah, kesimpulannya Indonesia telah melakukan kegiatan ekspor, menjual barang ke luar negeri, itu namanya ekspor. Berikutnya, siswa dapat menjelaskan pengertian impor. Impor ya, masuk ya. Nah, itu kegiatan yang menjual barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi barang-barang yang ada di luar negeri dijual ke Indonesia. Sekarang banyak ya merebak ya, made in China, banyak dari mainan, dari pakaian, alat rumah tangga, alat elektronik itu made in China. Kalau nggak percaya kamu coba lihat HP-mu pasti Cina. Enggak ya Pak, iPhone 12 casingnya aja tapi. Nah, impor berarti mendatangkan barang dari luar negeri dan dijual di Indonesia. Misalnya saja Indonesia tidak memiliki tanaman gandum ya. Nah, karena gandum tidak bisa ditumbuh di Indonesia, untuk itu pihak Indonesia meminta bantuan negara lain untuk mendatangkan gandum ke Indonesia. Nah, hal inilah yang disebut dengan kegiatan impor, mendatangkan barang dari luar negeri untuk dijual ke Indonesia. Nomor 37, siswa dapat menjelaskan cara menghadapi bencana alam. Bencana alam banyak ya. Bencana alam tuh banyak. Nih contohnya bencana alam apa nih? Yang di atas tuh kebakaran ya. Yang pertama jauhi jauhi jendela, kaca dan benda yang berat. Padamkan. Oh, ini gempa ya. Jadi ketika ini mengatasi atau menghadapi bencana gempa ya. Jadi ketika gempa, ketika kamu di rumah itu usahakan kamu segera mungkin keluar dari rumah. Kalaupun memang tidak bisa, kamu cari tempat perlindungan yang aman di rumah. Nggak ada Pak, kalau nggak ada, posisimu ada di tempat tidur, kamu cari bantal atau benda lain yang empuk, yang bisa melindungi kepalamu dari benturan. Jadi ketika nanti ada genting atau plafon jatuh ke kepalamu, kena bantal atau kena selimut atau kena tas atau kena yang lainnya gitu ya. Terus kemudian kalau kamu ada di lingkungan sekolah, nggak sempat melarikan diri atau pergi ke tempat terbuka, kalian cari atau bersembunyi di tempat di bawah kolong meja ya. Nah, karena ini ketika rubuh ya materialnya itu terkena meja, tidak langsung terkena kepalamu. Itu kalau gempa. Tapi kalau banjir ya nanti kayak tadi ya, kalau Gunung Merapi ya nanti beda lagi, penanganannya beda lagi. Nah, kalau ini apa? Ini banjir ya. Nah, ketika banjir ya jelas ya,
Yang pertama, selalu update informasi nih ya. Dengarkan radio bahwa kondisi bendungan ini sudah mencapai batas maksimal lah, segera nanti berkemas. Terus pindahkan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi nih. Terus kemudian jangan berjalan sendirian di genangan air, takutnya di situ nanti ada lubang yang dalam, kamu tenggelam nanti. Terus bantu setiap usaha penanggulangan banjir. Ini contohnya buat tanggul, gotong royong membersihkan, terus membuat tempat evakuasi. Terus kemudian matikan listrik, semua listrik dimatikan walaupun nanti dari PLN sudah dimatikan secara otomatis ya. Amankan zat cair berbahaya seperti racun, baygon dan lain sebagainya ya. Nah, itu disembunyikan, amankan. Takutnya nanti terbuka terus mengalir ikut aliran banjir, nanti akan meracuni lingkungan. Dahulukan tindakan penyelamatan bagi anak-anak dan orang tua ya. Yang anak-anak, orang tua didahulukan. Yang sudah dewasa insya Allah bisa menjaga dirinya sendiri. Laporkan kejadian penting seputar banjir ya kepada petugas. Terus ada juga pindahkan barang tadi udah ya, pindahkan. Jangan lintasi genangan banjir, jauhi tiang-tiang listrik. Nah, sebelum meninggalkan rumah, usahakan kunci dulu rumah kalian sebelum mengungsi ya. Agar apa? Agar barang-barangmu tetap aman. Berikutnya ketika menghadapi gunung meletus ya. Nah, karena kalian tinggal di sekitar Sleman, dampaknya sangat terasa ya, apalagi yang ada di lereng Pegunungan Merapi sana ya. Nah, yang pertama, tidak panik, nggak perlu panik karena panik adalah bahaya yang paling utama. Boleh panik tapi nggak usah berlebihan. Berlindung di tempat aman, biasanya sudah ada disediakan pemerintah tempat-tempat evakuasi ya. Terus kemudian mengevakuasi barang-barang berharga, nggak usah semuanya dibawa, bawa pakaian secukupnya, bawa harta benda secukupnya, yang jelas bawa dokumen-dokumen berharga kalian. Itu penting itu. Jadi sekarang sudah menyiapkan ya. Jadi ketika nanti sudah ada Merapi meletus, langsung tinggal cangking saja, tinggal bawa saja tas yang berisi barang-barang berharga. Berikutnya, mengunci pintu jika meninggalkan rumah. Usahakan pintunya terkunci ya. Jangan kalian udah panik, barang-barangnya masih di sana, nggak bawa apa-apa, terus kalian lari meninggalkan rumah, rumahnya masih dalam posisi terbuka. Ya udah, banyak pencuri yang akan ngambil nanti, memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jangan lupa memakai masker. Kenapa? Karena ketika Gunung Merapi meletus kan ada material debu ya. Nah, itu yang cukup berbahaya bagi pernapasan kalian. Makanya pakai masker. Menjauhi daerah aliran sungai. Kenapa kita harus menjauhi daerah aliran sungai? Karena takutnya nanti ada banjir lahar dingin loh. Nah, terseret banjir lahar dingin nanti. Semuanya seperti ini ya. Ketika Merapi meletus, tanggap hadapi bencana gunung api. Sebelum terjadi letusan, persiapkan masker, kacamata pelindung mengantisipasi debu vulkanik. Perhatikan arahan pusat vulkanologi atau petugas. Jalur evakuasi di sini biasanya ada jalur evakuasi. Mengetahui jalur evakuasi yang aman itu di mana. Persiapkan dukungan logistik, ya makanan, obat-obatan, pakaian dan lain sebagainya. Saat letusan, berlindung di shelter perlindungan. Perhatikan arahan pihak berwenang atau petugas. Gunakan masker dan kacamata pelindung debu vulkanik. Hindari daerah rawan bencana seperti lereng, lembah, dan daerah aliran lahar. Waspada, kemungkinan bahaya kedua berupa banjir lahar dingin bisa mengintai kalian. Makanya jauhi aliran sungai. Ada juga tsunami. Nah, ini biasanya yang dekat-dekat dengan pantai. Kalau di Jogja berarti Bantul ya, dan Kulon Progo ya. Tidak panik jelas. Yang pertama itu pemain tidak panik. Yang kedua, berlindung di tempat aman, menjauhi pantai ya. Jangan malah deket, wah aku mau pengen lihat tsunami deket-deket. Nah, jangan. Berikutnya, mengevakuasi barang-barang berharga, sama ya tadi ya. Nah, jauhi pantai dan lain sebagainya. Lanjut, berikutnya nomor 38, indikatornya siswa dapat menjelaskan manfaat impor bagi Indonesia. Impor tadi apa? Mendatangkan barang dari luar negeri untuk dijual ke Indonesia. Ini sekarang banyak ya, ngetren ya. Shopee, Lazada dan sebagainya itu kan free ongkir ya. Kalau ada promo free ongkir. Nah, makanya di Indonesia banyak beredar barang-barang luar negeri.
Nah, ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya. Yang ditanyakan di situ bagi yang dijelaskan yaitu manfaat ya. Manfaat itu berarti dampak positifnya. Yang pertama, kebutuhan suatu negara tercukupi. Contohnya tadi, Indonesia itu tidak cocok untuk ditanami gandum, padahal konsumsi gandum di Indonesia cukup banyak, cukup tinggi, makanya harus mendatangkan gandum dari luar negeri. Contohnya seperti itu. Memperoleh teknologi baru. Nah, ini terkait dengan elektronik, barang elektronik dan otomotif ya. Nah, biasanya kan pabrik-pabrik otomotif terkenal yang besar di Indonesia itu kan dari Jepang, dari Korea. Nah, seperti merek Yamaha, Honda itu kan dari Jepang ya. Nah, kalau sekarang itu sudah ada alih teknologi ya. Jadi pegawai-pegawai yang ada di Yamaha, Honda itu kan awalnya itu teknisi-teknisinya kan yang handal-handal itu dari Jepang. Nah, di sini itu disuruh mengajari tenaga-tenaga teknis yang ada di Indonesia. Makanya itu namanya alih teknologi. Diajari. Berikutnya, menjaga kestabilan harga. Kenapa bisa menjaga kestabilan harga? Contohnya gini. Katakanlah Pak, beras ya. Indonesia memang banyak beras, tapi saat terjadi gagal panen kan jumlah beras yang ada di Indonesia kurang, padahal manusia atau rakyat Indonesia itu membutuhkan beras untuk makanan pokok. Nah, ketika ketersediaan barangnya itu sedikit, permintaannya banyak, ya udah harganya akan melambung tinggi nanti, jadi mahal. Contohnya cabai, contohnya telur dan lain sebagainya. Apalagi mendekati musim-musim lebaran kayak gini ya, itu harga-harga akan naik. Nah, untuk menjaga kestabilan harga itu biasanya pemerintah mendatangkan barang-barang tertentu ke Indonesia ya, seperti sembako, ada beras, ada minyak dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Salah satunya itu agar harga yang ada di pasaran itu stabil, tidak melambung tinggi harganya. Berikutnya, memperluas lapangan kerja. Ya jelas ya, kalau ada yang investasi ke Indonesia, contohnya Jepang, terus buka pabrik Yamaha, Honda di Indonesia, pasti kan banyak warga negara Indonesia yang bekerja di sana, berarti membuka lapangan pekerjaan. Meningkatkan hubungan kerjasama antar negara, jelas ya. Oh iya, oke, Jepang di sini kamu boleh menjual barangmu, tapi Indonesia juga sama. Indonesia juga boleh menjual barang-barang tertentu ke Jepang. Itu berarti kerjasama. Tidak hanya kita yang membeli, tapi kita juga menjual ke negara lain. Memperoleh devisa ya, keuntungan negara ya, lewat transaksi jual beli impor ekspor itu ada devisanya. Berikutnya, nomor 39, indikatornya siswa dapat menganalisis kegagalan perjuangan sebelum kemerdekaan. Nah, tadi udah ya, perlawanan masih bersifat kedaerahan, perlawanan yang dilakukan tidak serentak, terus perlawanan hanya tergantung atau bergantung pada pemimpinnya, kualitas senjatanya sangat jauh berbeda, mudah diadu domba. Ada beberapa masyarakat Indonesia yang berkhianat, menjual negaranya, bekerja ke negara asing, penjajah, terus menindas rakyat. Persamaan senasib yang belum muncul, bentuk-bentuk perlawanan masih menggunakan fisik ya, belum pakai perundingan, negosiasi belum. Nah, itu tadi ya beberapa alasan mengapa perjuangan bangsa Indonesia itu selalu gagal untuk merebut kemerdekaan. Nomor 40, terakhir ya, indikator terakhir, siswa dapat menyebutkan nama raja pada kerajaan Hindu di Pulau Jawa. Yang pertama ada kerajaan Tarumanegara ya, rajanya yang terkenal adalah Punawarman. Ini dari Banten. Terus yang kedua ada kerajaan Kediri yang ada di Kediri, Jawa Timur ya. Terus ketiga ada kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari didirikan oleh Ken Arok. Para penggantinya adalah Anusapati, Panji, Ranggawuni, Kartanegara, ini ada di Jawa Timur. Terus kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya, Jayanegara, Tribhuwana Tunggadewi, Hayam Wuruk. Ini ada di Mojokerto, Jawa Timur ya. Dah, oke, alhamdulillah sudah selesai untuk pembahasan materi ujian sekolah mata pelajaran IPS. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat untuk tetap belajar untuk menghadapi ujian sekolah
mata pelajaran IPS. Semoga kalian diberikan kemudahan dalam mengerjakan, dan jangan lupa tetap jujur dalam mengerjakan. Prestasi penting, jujur yang utama. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.